Si Tuhan lengkap buat kita. Satu waktu kita akan dibukakan seperti film dan kita akan nonton semua yang kita buat. Tuhan akan singkapkan semua itu. Dan tidak ada yang tersembunyi. Yang terakhir ada dua orang. Ciri khas orang berkenan adalah orang yang taat. Sama-sama bilang yang taat. Saya kembali ke berkenan dulu. Ayat 6 dia bilang begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti iman membuat orang itu berkenan. Orang yang jalan tidak pakai iman itu tidak berkenan, teman Bapak Ibu. Sama sekali tidak berkenan. Waktu kerusuhan di Ambon, saya sempat meragukan Tuhan waktu saya ada pegang bambu runcing ada di bawah pohon. Saya dengan saya punya teman anak Papua satu namanya Amin Sugombo, dia sekarang gembala sidang di Singaraja, Bali. Waktu kami dulu di bawah pohon, dia sudah ambil tombak karena dia sering perang dengan OPM di Papua sana. Jadi dia sudah terbiasa, jadi dia sudah ambil bambu runcing, dia mau. Sementara kita ini cuma 80 siswa tambah 10 dosen, jadi kami cuma 90 orang. Sedangkan masa yang datang itu ada 6.000 lebih. Asap sudah mengepulan, kita ada lihat dengan mata ini jam 10 pagi ini perempuan sudah dikasih telanjang, langsung dicincang kayak ikan lawar begitu. Itu menggetarkan di hati. Dan waktu itu saya ada di bawah pohon durian dengan ini Amius nih. Saya sempat ragu Tuhan ini. Sebenarnya Tuhan ini ada kau sulit, jangan sampai Tuhan ini ada ini Alkitab hanya bikin supaya kita hidup baik-baik. Sebenarnya Tuhan ini tidak ada. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kita dengan ini, Ibrani 11 ayat 6 ini. Barang siapa berbalik kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dari situ saya kuat kembali teman-teman. Ya saya bilang, oh terima kasih banyak Tuhan. Tuhan kasih ini ayat untuk mengingatkan saya supaya saya jangan lupa dengan Tuhan. Dan musuh balik kanan. Musuh lari kasih tinggal kami 6.000 orang, Mama Dor. Secara logika tidak mungkin kami menang mereka itu. Saya punya dosen orang Rote namanya Pak Frans John Mesa. Lututnya sudah gemetar. Yesus tolong tutup jendela, Bapak punya jendela. Mereka sudah lari sembunyi di gua RMS. Kita hadapi semua dengan iman. Tanpa iman kami ini sudah mati semua. Amin. Musuh itu Tuhan halaukan hanya untuk menjaga kampus kami. Kami bisa lolos dan diamankan ke angkatan laut. Jadi kita mau mencari perkenanan Tuhan, hidup dengan iman. Amin kok. Amin. Iman. Beriman saja. Iman itu penuh resiko. Kalau ada iman, Mama Erna, kalau misalnya ada iman begini. Saya kepingin jadi seorang misionari yang luar biasa dan saya akan melayani di Amerika Serikat. Dari Amerika saya akan terbang ke Papua New Guinea. Lalu tiba-tiba iman itu ternyata tidak jadi. Pertanyaannya, itu iman apa itu? Iman itu ada resikonya. Meskipun Ma Erna tidak mencapai seperti yang diimani, minimal pernah punya iman. Sehingga masih bisa cerita ke anak cucu. Dulu Mama iman begini, tapi Mama sudah sampai jadi mungkin lu yang akan menyelesaikan. Daripada soal ada iman sama cerita apa ke anak cucu. Beriman saja tidak. Lalu mau cerita apa? Emangnya kalau beriman setinggi langit itu dosa? Tidak juga. Tuhan tidak melarang kita beriman setinggi mungkin. Tapi Tuhan akan menjawab sesuai kebutuhan kita. Dan yang terakhir, karena iman kita taat. Kita baca ayat 7 dan 8. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sama-sama bilang sama saya, orang beriman adalah orang yang taat. Orang yang beriman adalah orang yang taat. Amin kok. Amin. Nuh itu taat. Bikin perahu di bawah kaki gunung, orang olok-olok dia. Dia tidak peduli, dia kerja terus karena dia tahu betul yang suruh dia itu siapa. Dan karena ketaatannya air bah datang dan dia selamat dengan keluarga. Abraham waktu Tuhan suruh keluar dari keluargamu ke negeri yang belum diketahui, itu kan orang gila saya yang kerja begitu. Iya kan? Kalau saya utus Mama Dor nanti besok pi Kabir ya. Mama Dor tanya, Kabir itu di mana Pak? Halo. Masih bersyukur beta omong Kabir. Kalau Abraham kan Tuhan tidak kasih tahu, Tuhan bilang keluar. Di mana tuh? Dia tidak tanya bilang ke mana Tuhan. Pokoknya lu keluar saja. Kayak orang gila begitu, itu jalan tidak ada tujuan.
Nah, pertanyaan, tapi kenapa Abraham taat? Karena dia tahu yang suruh dia itu siapa. Siapa dulu? Orang beriman itu begitu. Yang penting Tuhan yang suruh. Iya. Ya. Petrus bilang begini, saya kuasai lautan danau Galilea ini. Saya tahu bahwa angin bertiup kapan, ikan bermain kapan. Tapi karena lu yang suruh, saya lakukan. Iya. Tapi engkau menyuruh. Itu iman namanya. Iman itu datang dari Tuhan. Maka kalau Tuhan suruh, lakukan. Amin. Amin. Iya, lakukan. Kenapa Saul ditolak? Karena waktu disuruh bunuh semua Raja Agag dengan seluruh rakyatnya, Itu. dia hanya bunuh separuh, raja dia selamatkan. Kemudian domba-domba tambun dia kumpul di kandang. Itu yang bikin Tuhan marah. Tuhan itu begini, mama. Kalau Tuhan suruh Koko ambil parang dan potong Pak Elvis punya leher, lalu Pak Elvis, Koko bilang, ih kita mau bunuh, perasaan bepung kawan hari-hari makan di sini. Pada saat Koko tidak bunuh saya, bagi Tuhan itu jahat. Ya. Iya. Tapi kalau Ma Erna yang suruh bunuh, jangan, karena itu membunuh. Kalau Tuhan suruh bunuh, bunuh saja. Karena ketika Koko bunuh pun Tuhan mampu bangkitkan saya kok. Amin. Tuhan bisa kasih hidup kembali, bisa ganti orang. Tapi kalau Ma Erna yang suruh bunuh, Ma Erna tidak bisa kasih hidup saya. Ya. Makanya itu disebut membunuh. Nah, waktu kita melawan perintah Tuhan itu sama dengan kita sedang membuat dosa, bertenung dan penyembahan berhala. Dan bagi Tuhan itu jahat. Tuhan paling benci kalau dia suruh perintah langsung baru tidak dilakukan dan balik kantor. Dia marah sekali. Dan dia suka ikuti apa yang betul-betul dia bilang. Misalnya, dia bilang, Koko nanti ke Oipura, besok pagi tolong ke Oipura, nanti ikut dari Perumnas, putar bundaran PU ke Oipura. Nah, Koko pikir, kalau Perumnas ke Oipura, kayaknya jauh. Beta kayaknya lurus saja dari Konino sini. Lurus langsung di Oipura. Tuhan tanya, Koko sudah sampai Oipura? Sudah. Lewat mana? Saya potong dari kemarin, saya ajar lewat mana. Jadi bukan soal tujuannya, tapi soal prosesnya. Iya. Yang Tuhan lihat itu bukan oipurannya, ketaatannya itu yang Tuhan Taat. cari. Ya. Jadi Tuhan itu mau kita melakukan tepat seperti yang dia bilang. Tidak boleh tambah kurang itu firman. Makanya dia suruh bangsa Israel percik darah di ambang pintu. Alkitab mengatakan mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan bilang. Makanya dong selamat. Ya. Kalau kita melakukan yang di luar yang Tuhan bilang, meskipun tujuan kita tercapai, bagi Tuhan Anda jahat. Bukan soal tercapainya tujuan yang Tuhan lihat, tapi Prosesnya. soal hatimu yang tunduk dan taat, itu yang Tuhan cari. Karena mencari hati yang taat tidak semua orang memiliki. Amin ya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, harus taat. Harus taat. Abraham Harus taat, taat. Nuh taat, kita harus taat. Apapun resikonya, meskipun berat Tuhan bilang itu, tapi tetap harus taat. Ada lagu bilang berkali-kali Tuhan menolong. Iya. Ya, meskipun doaku tidak dijawab, taat saja. Meskipun duri dalam dagingku, taat saja. Meskipun hatiku dan dagingku habis lenyap, taat saja. Di balik ketaatan ada mahkota yang Tuhan sediakan. Ada Amin. mahkota ketaatan. Amin. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rasa firman Tuhan ini mengajarkan kita semua. Saya juga diberkati. Saya mempersiapkan khotbah. Saya khotbah di kaca tadi pagi. Saya khotbah, saya tunjuk, saya pembayangan. Saya anggap bayangan saya itu adalah jemaat. Saya mengkhotbahkan diri saya sendiri. Kemudian saya khotbahkan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Taatan ya.